warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Seragi, Lampung Selatan. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi PPG PAI Batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 240311700543. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 dengan tema menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah rapi, coba bajunya yang belum dimasukkan dirapikan terlebih dahulu. Yang cowok nih biasanya hobi mengeluarkan baju. Sudah rapi semua? Nah, bagus. Kalau mau belajar harus rapi, disiplin ya. Kalau bersihkan enak, kita menjadi semangat belajar. Semangat nggak hari ini? Semangat. Coba lihat semangatnya. Semangat lagi. Semangat. Luar biasa. Kurang semangat. Semangat lagi. Semangat. Luar biasa. Ada yang ngantuk? Ada. Tadi malam begadang? Udah siap belajar berarti ya? Sudah. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Ada yang lagi galau? Enggak. Aman berarti ya? Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Kelas 7A. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Bagus, nihil ya. Dipertahankan dan ditingkatkan kerajinannya. Jangan sampai tidak masuk sekolah. Karena sehari saja tidak masuk sekolah, maka rugi. Kenapa rugi? Ya, tertinggal materi pelajaran. Hari ini kita mau belajar apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Sekarang pelajaran apa? Agama Islam. Ya. Udah disiapkan bukunya? Silakan. Sudah semua alat tulisnya? Oke. Hari ini kita masuk materi baru. Sebelum Ibu jelaskan materi untuk hari ini, kemarin ada yang masih ingat materi apa? Iman kepada malaikat. Coba yang masih ingat, apa yang dibahas tentang iman pada malaikat? Apa nih Ken? Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Siapa lagi yang ingat? Ayo, apa Zaki? Malaikat ada 10 Bu dengan tugasnya masing-masing. Ya, malaikat itu ada 10 dan memiliki tugas masing-masing. Materi yang lalu jangan dilupakan. Kalian harus mengamalkan apa yang telah dipelajari. Ya, Imran. Nah, malaikat kemarin kan dengan tugasnya masing-masing, yang selalu mengikuti kita siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang selalu setia mencatat amal baik dan buruk manusia. Jadi hati-hati setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, jangan sampai melanggar aturan dari siapa? Aturan dari Allah. Ya. Oke, hari ini kita masuk materi baru yaitu bab apa ini? menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ya, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tujuan dari kita mempelajari materi ghibah dan tabayun ini ada 4 poin. Coba
Cecil dibaca. Poin 1 apa? Ya, tadi sudah tahu apa pengertian ghibah, membicarakan orang, Bu. Tapi dalilnya belum tahu ya. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan sikap menghindari ghibah dan melakukan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, intinya tujuan pembelajaran kali ini kalian harus paham apa itu ghibah, apa itu tabayun, bagaimana dampaknya. Dan yang paling penting, kalian mampu menerapkan sikap untuk menghindari perilaku ghibah yang tadi kita sebutkan bahwa ghibah adalah perilaku buruk. Ya, karena perilaku buruk harus ditinggalkan. Jangan sampai kalian hari ini belajar materi ghibah dan tabayun udah paham apa pengertiannya, apa dalilnya, kenapa kok dilarang. Terus kok kemudian kalian tidak mampu menerapkan, maka akan rugi. Sering nggak dengar orang ghibah? Sering. Di mana? Di sekitar kita. Siapa yang melakukan? Mama. Mama. Ada yang berani? Saya, Bu. Kemarin habis ngomongin teman saya. Ada nggak? Banyak. Masih sering ngomongin temannya? Masih. Ya. Si A nggak berangkat, si B sama C ngobrolin A. Besok si A berangkat, si C nggak berangkat, A sama B ngobrolin si C. Ya nggak? Ya. Jadi harapan Ibu setelah kalian mempelajari materi ini tidak terjadi lagi hal seperti itu. Oke? Siapa ini? Nisa. Kenapa ngantuk? Nah, masih semangat belajarnya? Oke, kita lanjutkan ya. Nih, pernah kalian membicarakan orang lain? Pernah. Apa yang dibicarakan? Kejelekannya, keburukannya. Contohnya, ada yang ngasih contoh? Bisa? Ya, contohnya gimana? Si itu tuh apa? Oh, ada temennya bawa ketek? Ada. Terus kalian ngomong di belakang atau gimana? Langsung di depannya? Iya. Terus tanggapannya gimana? Diam aja. Sakit hati? Tuh, sakit hati lah, Bu, diomong gitu. Nah, kita belajar hari ini biar kalian tahu, kalian harus berbuat seperti apa ketika ada keburukan temennya di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung frontal ngomong di depannya di banyak orang? Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, tabayun, untuk tabayun. Tabayun ada yang udah tahu apa itu tabayun? Mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Silakan video ini kalian tonton dulu. Bukunya disiapkan, kalau ada materi yang diperlukan, silakan dicatat. Nanti akan Ibu tanya apa poin penting dari video ini. Kalian tahu gak sih? Iya, Aiko tuh ya, caper pakai balok. Iya, kayak koper cantikan gitu loh. Hah, emang iya, beneran? Iya. Terus dia itu bau banget. Kayaknya dia jarang mandi deh. Ya gak sih? Mungkin. Kalian lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Yuk kita sholat yuk. Ayo. Dari video ini tadi, ada yang bisa mengungkapkan apa isinya dari video tersebut? Ayo, pikirkan. Sama Dadan merupakan bangkai teman sendiri. Di cerita itu tadi, dia gibah. Terus, di akhir, seperti halnya dia sedang memakan bangkai temannya sendiri. Tadi, tangannya berlumuran darah, kakinya terus lagi dimakan. Enak nggak? Enggak. Oh, tadi Ibu lihat kayak ada yang gitu. Ada yang mau muntah, kenapa? Jijik. Nah, terus kok masih doyan ngomongin temennya? Nah, berarti sekarang udah tahu ya, kalau kita membicarakan orang lain itu seperti halnya kita memakan bangkai temannya. Tadi merasa jijik, jadi besok kalau kalian mau diajakin ngomongin temennya, ingat, kalau aku ngomongin berarti aku makan bangkai dia.
Ya, diingat-ingat itu biar jijik, biar nggak mau ngomongin temennya lagi. Oke? Sekarang kita bahas pengertian gibah. Apa itu gibah? Dibaca. Gibah atau memuji yaitu berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya, membicarakan keburukan orang lain jika benar disebut gibah, maka akan menjadi fitnah. Larangan gibah bisa ditemukan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Ayat berapa? 49 atau 12? 12. 49 itu apa? Nomor surat. Surat ke-49 ayat 12. Oke, kita bahas satu-satu. Gibah atau menggunjing. Jadi kalau ditanya, gibah itu apa sih? Menggunjing, Bu. Sama. Gibah sama dengan menggunjing. Artinya apa? Berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya. Jadi membicarakan keburukan temannya, orang lain, membicarakan kejelekannya, aibnya, kekurangannya di belakang orangnya. Itu namanya gibah atau menggunjing atau gosip. Ya, jadi gibah atau menggunjing atau gosip adalah membicarakan aib dan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain jika benar disebut gibah, jika salah akan menjadi fitnah. Apa maksudnya? Nah, kalau informasinya salah menjadi fitnah. Kemarin si itu bolos loh. Nah, terusan disebarin ke teman yang lain. Padahal dia nggak bolos, padahal dia sedang misalnya izin ke kantor atau apa, yang penting dia tidak bolos ya. Nah, dikatakan bolos berarti itu menjadi fitnah. Tetapi ketika dia beneran bolos, terus kalian ngomong di belakangnya, itu baru namanya Gibah. Nah, jadi bisa membedakan ya mana gibah, mana fitnah. Paham? Gimana cara melakukan tabayun? Memastikan sumber informasi yang diterima. Coba Ibu pengen dengar suaranya. Intan. Hai Tan, nomor 2 Tan. Menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang memahami. Nah tuh, untuk memastikan informasi kita tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Yang ketiga, Fatkur. Meneliti kebenaran informasi. Tuh, diteliti dulu, nggak langsung Yang keempat, Afika. Tentukan sikap yang bijak. Sikap yang bijak itu yang seperti apa? Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus menentukan sikap yang bijak. Dan yang terakhir, menghindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau kalian mendapatkan informasi, belum jelas benar atau enggaknya, jangan buru-buru disebarkan ke orang lain. Apalagi di sosial media. Kenapa? Kok jangan sampai menyebarkan di sosial media? Takut salah paham. Kalau di sosial media, sekali kita kirim, berapa orang yang bisa melihat? Berapa orang yang bisa membaca? Beribu-ribu. Sekarang akan Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok seperti yang sudah Ibu berikan kemarin. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, di sini ada LKPD yang akan Ibu bagikan dan kalian kerjakan langsung di bawahnya, ini ada tempatnya ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing dan dikerjakan. Namanya diskusi itu kerjakan bersama. Jangan hanya satu orang yang mengerjakan, yang lain cuma nonton ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan, jangan diam aja, tahu-tahu bingung. Kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Di LKPD ini sudah ada nomor kelompoknya. Kalian tuliskan nama-nama kalian. Tunjuk anggotanya siapa, ketuanya siapa. Tunjuk siapa ketuanya yang nanti akan mempresentasikan.
Paham tidak dengan tugasnya? Ya. Buku paket yang kemarin sudah Ibu bagikan boleh dilihat untuk menambah referensi kalian. Di situ ada 2 kasus tentang ghibah dan tabayun. Dari kasus 2 tersebut, baru kalian bisa menjawabnya. Ada instruksinya di LKPD ya. Kalian cermati dulu. Ayo diskusi, jangan ngelamun. Jangan dibagi kamu nomor 1, kamu nomor 2, bukan. Tetapi didiskusikan bersama untuk mendapatkan jawaban terbaik. Nanti kalau waktu pas presentasi ini dibaca. Iya. Kasusnya. Bacanya kasus bersama dibaca. Setelah mendengar kabar bahwa Rani mencurigai penyatu dengan Ali, merasa penasaran dan bisa disebut Ali memutuskan untuk bertanya langsung kepada Rani apakah benar dia menyontekkan dengan tenang menjelaskan bahwa ia tidak menyontekkan ada salah paham. Bisa? Ya. Oke, udah semua? Nah, sebelum presentasi, biar nggak ngantuk, kayaknya dari tadi Zaki sama Repandi ini ngantuk berat. Ya, Bu. Kalau malam jangan suka begadang, biar nggak ngantuk di sekolah ya. Ya, Bu. Yuk, sekarang kita bangun, kita harus breaking dulu. Ikuti gerakan yang ada di layar. Yuk, berdiri. Sudah? Gerakan ikuti iramanya. Aja. Ya, kelompok 1 siapa yang presentasi? Disimak yang lain, dipersiapkan soalnya. Kalau ada yang nggak kalian pahami, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang ghibah. Ghibah di sekolah. Di sekolah, Maya mendengar dari beberapa temannya bahwa Siti sering terlambat datang ke kelas dan tidak mengerjakan Kelompok tugas lain dengan diperhatikan. baik. Tanpa memastikan apakah itu benar atau hanya rumor, Maya mulai membicarakan hal itu kepada teman-temannya di kelas. Tanpa disadari, Maya sudah melakukan ghibah karena membicarakan keburukan Siti di belakangnya tanpa tabayun. 1. Dasarkan kasus pertama, apa yang harus dilakukan oleh Maya setelah mendengar kabar mengenai Siti? Maya seharusnya tidak langsung membicarakan kabar tersebut. Sebaiknya Maya melakukan tabayun dengan mencari tahu kebenarannya. Misalnya, dengan menanyakan langsung kepada Siti atau kepada guru untuk mengetahui alasan mengapa Siti sering terlambat. Sekian presentasi dari kelompok saya akhiri. Ada yang mau ditanyakan, temannya diberi kesempatan untuk bertanya. Pada kelompok lain yang ingin bertanya, Ya, dari kelompok Kelompok 2 ingin bertanya, apa pentingnya melakukan
diskusikan dulu sama kelompoknya. Silakan diskusi dulu. Diskusikan. Diulangi tadi Cecil pertanyaannya. Apa pentingnya melakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya? Nah, silakan diskusi. Sekarang kelompok 2 silakan. Siapa yang presentasi? Berdasarkan kasus kedua, mengapa Ali memilih untuk melakukan tabayun dengan Rani sebelum mempercayai kabar yang beredar? Jawaban: Ali memilih untuk melakukan tabayun dengan Rani karena ia tidak ingin menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dengan melakukan tabayun, Ali bisa memastikan apakah kabar tersebut benar atau hanya sebuah kesalahpahaman. Bagaimana cara kita memastikan bahwa informasi yang kita dengar di sekolah tidak menjadi gibah? Untuk memastikan bahwa informasi yang kita dengar tidak menjadi gibah, kita harus selalu melakukan tabayun terlebih dahulu dengan mencari kebenaran informasi tersebut. Jika kita ragu, lebih baik kita bertanya langsung kepada orang yang terlibat atau mencari bukti yang jelas. Seseorang. 4. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar gibah tidak terjadi di sekolah? Kita bisa mencegah gibah dengan menjaga lisan, mengingatkan teman untuk berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain, dan lebih memilih untuk berbicara tentang hal-hal yang positif. Halo. Oke, dari hasil presentasi tadi bagus jawabannya dan sedikit banyaknya sudah mewakili dari isi materi yang kita bahas hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita ulas lagi yang tadi sudah dipresentasikan. Tadi kasusnya tentang siapa? Maya dan Siti. Itu kasusnya? Saya bilang Apa? Kata Maya, Maya ngapain? Maya menggibah Siti. lambat sekolah. Maya menggibahi Siti kalau Siti itu sering terlambat sekolah. Nah, kemudian tadi ditanyakan. Apa yang kalian lakukan ketika itu terjadi? Tadi ada yang menjawab, saya klarifikasi dulu, ya kan? Ya. Kenapa perlu klarifikasi ketika mendengar gibah tersebut? Takut ada kesalahpahaman, maka harus klarifikasi diluruskan ya. Ada yang bertanyakan? Tidak. Cukup materinya dapat dipahami? Cukup. Oke, sekarang kalau sudah bisa dipahami semua, kita lakukan asesmen akhir ya. Sudah bawa HP semua kemarin? Ibu minta kalian bawa HP? Sudah. Disiapkan HP-nya. Silakan di-scan terlebih dahulu barcode yang ada di papan tulis. Kalau udah keluar tulisan kuisis, langsung diklik aja. Ya, nanti jangan mulai dulu karena belum ibu mulai. Itu lagi menunggu. Silakan di-scan dulu. Sudah masuk semua ya? Siapa itu? Ada yang ngasih hati tuh. Ada yang tahu nggak gimana caranya ngasih hati? Ayo. Oke, kita mulai. Silakan. Nanti nilainya akan kejar-kejaran. Ya, klik mulai. Ya, tunggu satu-satu. Sabar. Kalau keluar meme di offin aja memenya.
Kenapa? Udah selesai? Ya, udah selesai berarti. Boleh. Ya, sudah selesai, boleh kembali. Sudah selesai semua? Ini berarti yang akhir ini ada beberapa soal yang salah menjawab ya, yang masih merah. Kita akhiri ya. Ya. 93% sudah bisa menjawab dengan baik. Tepuk tangan. Oke, jadi dari hasil asesmen ini bisa kita lihat kalian sudah banyak paham ya. Kalian sudah bisa mengerjakan soal, berarti kalian sudah paham. Halo. Ngobrol aja. Ya? Apa perasaan kalian ketika mengerjakan soal tadi? Nah, deg-degan enggak? Enggak. Enggak deg-degan? Enggak. Berarti yakin ya dengan jawabannya ya? Yakin. Bagus, berarti kalian sudah memahami isi materi yang telah dipelajari dari awal tadi. Yang nilainya sudah bagus, yang tadi udah di atas, dipertahankan dan lebih rajin belajarnya. Dan untuk yang nilainya masih kurang, jangan berkecil hati. Jadikan motivasi untuk kalian. Aku pasti bisa lebih baik. Oke, hari ini pelajarannya sudah selesai untuk materi apa tadi? Ghibah dan tabayun. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, Cindy? Jika mendapat informasi, maka kita harus klarifikasi dulu karena tidak semua Ya, bagus. Kalau mendapatkan informasi kita harus klarifikasi terlebih dahulu. Tidak semua katanya itu menjadi fakta. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, apa Fatur? Kita harus meningkatkan ghibah. Meningkatkan ghibah? Meninggalkan ghibah agar hidup damai tanpa ada masalah dengan orang lain. Ya, bagus. Kita harus meninggalkan ghibah agar hidup damai tanpa ada masalah dengan orang lain. Kenapa kok tanpa ghibah itu hidup damai? Karena kalau kita sering ghibah, sering punya masalah dengan orang lain. Ya, Vika. Jadi akan membuat hidup kita tidak damai, tidak nyaman. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, Farhan, boleh? Ghibah adalah perilaku yang merugikan banyak pihak. Jadi kita harus Ya, ghibah adalah perilaku yang merugikan banyak pihak. Jadi kita harus meninggalkannya. Bagus. Jadi setelah kita mempelajari materi tadi, sudah kita pahami apa itu ghibah, bagaimana tata cara tabayun. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Seperti di awal tadi, tujuan dari pembelajaran ini, poin pentingnya, kita harus mampu menjauhi perilaku Ghibah dan melaksanakan tabayun. Mulai sekarang sudah tahu tadi Quran surat apa yang melarang ghibah? Oke, yang memerintahkan tabayun? Al-Hujurat ayat 6 memerintahkan tabayun. Al-Hujurat ayat 12 melarang kita untuk melakukan ghibah. Bisa dipahami dengan baik? Oke, kita cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Oke, sekarang boleh disiapkan bukunya. Alat tulisnya dirapikan. Buku paket yang dibawa pulang dipelajari di rumah ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulang jangan lupa sholat duhurnya dilaksanakan ya. Jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang muslim ditinggalkan. Oke, boleh pulang. Untuk ketua kelas dibalikin ke kantor dulu proyektornya ya.